Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala ta'ala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat 20-nya insya Allah akan kita ulang kembali dari sifat yang pertama dalam pengkajiannya, yaitu wujud. Tidak mbak, kalau bisa upayakan jangan ketinggalan, karena penting untuk dipahami sebagai cara mengenali Allah dengan baik. Sangat sulit mengenali Allah kalau kita tidak mencoba mengenal, mencari tahu dan mengkaji tentang sifat 20 itu. Kemarin kita mengkaji tentang bagaimana caranya, bagaimana upayanya kita memahami Allah. Memahami Allah, mendekati Allah, memahami apa maksud Allah, mencoba mengelola dengan pikiran kita apa tujuan dari setiap yang diberikan Allah. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada satupun yang diciptakan Allah yang sia-sia. Setiap step by step, sedikit maupun banyak, besar atau kecil, semua punya makna dan tujuan. Dan inti dari semua tujuan itu adalah bagaimana supaya kita mendekati Allah. Semuanya itu. Ketika usahamu turun dari penghasilan yang biasa, itu karena Allah ingin kau dekat dengan Dia. Ketika usahamu juga maju, Allah ingin kau dekat dengan Dia dengan melalui sifat syukur. Ketika kau sedang senang, Allah ingin kau dekat dengan Dia dan mencoba memahaminya melalui tipe-tipe kesenangan. Jadi nggak ada yang lain kecuali untuk mengingat Allah. Tapi seringkali berbalik dari tujuan yang sebenarnya menjadi tujuan yang salah, sehingga hasilnya tidak baik dan justru semakin buruk. Nah, itu yang sulit. Mengenali Allah itu luar biasa enak. Hari ini kau baru ditimpa masalah kecil, kau udah gak bisa apa-apa. Kerja udah malas, ya kan? Kadang-kadang kecil, baru marah-marahan sama istri, udah gak bisa lagi kerja, gak tenang lagi pikiran. Ada masalah di luar, sudah nggak bisa lagi tidur. Di mana Tuhan? Kenapa begitu jauh hati itu dari Allah? Kenapa hatimu mati? Coba lihat dulu apa yang dikatakan Hasan Basri yang saya bilang kemarin. Inna fasadal qulub sittah. Yang merusak hati 6. Yadnibuna biroja'it taubah, melakukan dosa dengan harapan bisa taubat. Alah, bohong dulu, nanti kan bisa taubat. Udah gak apa-apa, nanti belakangan taubatnya. Berbuat dosa dengan nanti kan bisa taubat, itu kerusakan hati. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma la ya'malun. Punya ilmu tapi tidak beramal. Ada enggak kita di situ? Yang sakit itu sebelum itu lagi sebenarnya. Punya ilmu tak beramal, masih ada ilmu. Ini enggak ada ilmu mau beramal. Kau mau mendekati Allah tapi kau enggak paham. Kamu menyebut nama Allah tapi nggak tahu kau siapa yang kau sebut. Kamu memanggil Allah tiap hari, kau panggil ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allahnya itu Allahnya mana? Ya Rabbi siapa Allah itu kita nggak tahu. Sedang di mana? Bagaimana dia?
Nah, kalau kau paham Allah itu, sebenarnya kadang-kadang paham tapi nggak mau paham. Apa namanya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak merasa, tak berperasaan, tak mencoba mengambil faham dari setiap apa yang terjadi. Yang diambilnya rasa ke dia. Ketika ada orang, ketika ada sahabatnya, diam saja, tidak bicara dengan dia, dia mencoba memahaminya dengan hatinya. Kurasa kawan nih, gara-gara nggak kubayar utangnya. Gitu kan, mencoba memahami hati itu. Tapi pernah nggak kita mencoba memahami apa yang diberikan Allah kepada kita? Tujuannya apa? Kenapa Allah buat ini seperti ini? Kenapa Allah buat seperti ini? Kenapa Allah buat seperti ini? Yafqahuna biha. Mau kita memahaminya? Kenapalah Allah buat saya susah? Kenapalah Allah buat saya senang? Kenapalah Allah buat begini nasib saya? Kenapalah Allah buat saya begini? Kenapalah Allah buat seperti ini? Jadi kalau seperti itu kita buat, maka insya Allah akan mudah. Tapi mati hati itu sehingga tidak bisa memahaminya. Yafqahuna biha. Kenapa kita tidak mau memahaminya? Bukan tak bisa kita memahami setiap apa yang diberikan Allah, setiap apa yang ditimpakan Allah kepada kita, tetapi karena kita tidak mau mengambil paham dari apa yang terjadi. Kita Allah selang nggak ada itu. Sepele. Kadang-kadang bolak-balik Allah buat jatuh, nggak juga. Allah buat kecil, nggak terasa. Kadang nggak apa-apa, gigitan semutnya itu. Habis itu gigit ular, nggak apa-apa lagi. Sakit kali memang nasibku, baru begitu. Tapi tidak mencoba memahami. Jadi ya'lamun, kita tahu ada ilmu tapi nggak kita amalkan. Yang sakit itu kita punya ilmu, yang kita mau beramal tak punya ilmu, mau mendekat dengan Allah tak dapat, nggak bisa, nggak kenal dengan Allah. Cobalah, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalahmu si A. Contohnya di sini ada kasus yang sedang kau hadapi, satu-satunya orang semua udah bilang yang bisa menyelesaikan ini itu, iya katanya iyalah, kalau enggak katanya enggak, maka yang meng-ACC-kannya nanti dia. Tapi kau enggak kenal dengan dia, sulit enggak hidup seperti itu? Sulit. Tapi kalau kau kenal dia, maka ada kemudahan. Alah, insyaallah. Ada enggak ketenangan datang ketika kita kenal dengan orang yang akan menyelesaikan masalah kita? Belum lagi selesai masalah, udah tenang. Ada rasa tenang? Ada. Apalagi selesai masalah, lebih tenang dan lebih nyaman. Ini pun begitu. Kalau kita kenal dengan Allah, maka ini kenal saja kita dengan Allah, problem itu hilang. Tapi kalau ada problem dalam hidupmu tak bisa kau selesaikan, batinmu gemuruh, pikiranmu kacau, rancu, berarti kau tidak dekat dengan Allah, tidak paham dengan Allah. Enggak ada ilmunya. Maka coba kita kenali Allah itu pelan-pelan. Ini sudah berkecamuk, saya kumpulkan dari sisi ini cara mengenal Allah, dari sisi ini, dari sisi ini. Gimana supaya kita bisa lebih baik mengenal Allah? Dari cara sifat monoton kita buat wujud qidam baqa wa khalafatul hawadis, dari ujung sana saya buat lagi, dari sini. Bagaimana supaya kita lebih mudah memahaminya? Kadang-kadang tidak melalui kajian itu, tapi masuk di situ. Saya buat. Kita coba bagaimana supaya lebih dekat kita memahami Allah itu. Kadang-kadang saya bingung. Tapi bingung saya itu menjadi pelajaran bagi saya. Saya mencoba memahami kebingungan saya itu. Saya ingin mengerti dengan setiap apa yang terjadi. Karena Allah memberikan pemahaman itu tadi. Gimana coba? Ini tadi. Punya ilmu, tapi tidak bisa memahami. Kalau ada ilmu nggak ada ilmu nggak bisa memahami, nggak apa-apa.
Ini ada ilmu tapi tidak bisa memahami. Tidak mencoba, bukan tak bisa, tidak mencoba untuk mengambil paham dari semua yang terjadi. Kita hanya tahu ketika hinggap apa, ketika ada datang lalat, kita bilang ini lalat, buat kotor aja. Kita hanya tahu di situ kan. Kita tidak mengambil pemahaman bahwa kita semulia apapun tetap hina. Yang bisa memuliakan kita adalah takwa di hadapan Allah. Karena semulia sederajat setinggi apapun derajat kita tetap hina. Di mana hinanya? Gak ada satu orang raja pun di dunia ini yang tak dihinggapi oleh lalat. Lalat itu di mana? Di tempat kotoran, di tempat bangkai dia yang paling suka. Apalagi yang bau-bau. Habis itu baru hinggap dia ke hidung kita. Habis itu hinggap dia ke makanan yang kita nikmati. Dia tidak peduli. Dia tidak memandang kita. Tapi bisa enggak lalat itu memandang manusia itu dan menjadikan manusia itu lebih mulia? Bisa dibuktikan oleh lalat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tidak mau dihinggapinya karena saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pantas untuk dihina dan dihinakan. Kita hina, dihina. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Tiga ya. Yang keempat, wa ya'maluna la yukhlas. Beramal tapi tak ikhlas. Beramal gak ikhlas, terpaksa. Mengaji karena terpaksa. Mengaji karena terpaksa. Itu amal. Mengaji ini kan satu bagian daripada amal. Kita sudah jelaskan hadisnya bahwa ini adalah taman dari taman surga. Kalau kau ingin melewati taman surga, kalau kau ingin duduk di taman surga, maka duduklah di tempat-tempat majelis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu? Ayo kelas. Berat kali hati kita mau kemari. Kadang-kadang apa? Kenapa banyak alasan kita